A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba kembali ya, menelaah, mempelajari berbagai hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pedoman, maka konsekuensi dari prinsip tersebut adalah ya, bagaimana kita bisa mengambil berbagai hal dalam Al-Quran sebagai petunjuk ya, kehidupan kita, sebagai pedoman dalam kita bertingkah laku, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri ya, kita berusaha mengikuti apa yang dituntun ya oleh Al-Quran, oleh ajaran Islam, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengatakan bahwa kita telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ya, bagi seluruh tindak tanduk dan tingkah laku kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani, mengamalkan ya, berbagai perintah dan juga larangannya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita di dalam Tadabbur Al-Quran. Di episode yang lalu kita sudah membahas ya surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-11 kalau nggak salah. Dari ayat yang ke-11 ya, hingga ayat yang ke-20 ya, 10 ayat ya, di mana ayat-ayat tersebut ya menjelaskan posisi ya orang-orang yang munafik di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 1 sampai ayat ke-20 Allah menjelaskan 3 golongan utama manusia, yaitu yang pertama golongan orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Lalu kemudian mereka mengamalkan ya segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang makna dari takwa itu sendiri ya, kalau merujuk ke dalam surah surah Az-Zumar kalau nggak salah ya, disebutkan alladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ya,
orang yang datang dengan membawa kebenaran yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan mereka yang membenarkannya. Jadi kalau kalimatnya mereka ini secara umum adalah umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita, ya, termasuk kita di dalamnya. Jadi kalau kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang bertakwa. Nah, tentu kalimat atau kata wasaddaqa bihi, ya, itu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenarkan Al-Qur'an ini, ya, membenarkan sunnah-sunnahnya, itu dalam artian bukan sekedar mengakui bahwa benar apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa benar Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Bukan sekedar itu, ya, tetapi lebih dari itu. Apa yang menjadi teori, ya, di dalam Al-Qur'an kemudian kita praktekkan. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, membacakan ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa yang namanya sifat sabar, ya, kan banyak ayatnya, ya, di dalam surah Al-Imran yang terakhir tuh, isbiru wasabiru warabitu misalnya. Bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap siagalah kalian, gitu ya. Isbiru wasabiru warabitu. Jadi betul-betul sabar ini, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, itu satu sifat, ya, satu hal yang utama, ya, disebut sebagai min azmil umur. Nah, itu teorinya begitu. Teorinya di dalam Al-Qur'an demikian. Maka ketika kita membenarkan teori itu, nah, pada prakteknya adalah kita menjalani kesabaran, ya, di dalam kehidupan kita karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicara sunnah, ya, termasuk di dalamnya sifat, ya, sifat sabar. Kita lihat bagaimana dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya penuh dengan rintangan, halangan, gangguan dan cobaan, tetapi beliau tetap maju. Ya. Ya, karena di dalam kata sabar itu, ya, ada ada prinsip, ya, maju terus, ya, pantang menyerah. Ya, kalau jadi bukan sabar itu kemudian berhenti, ya. Nah, diam bolehlah sejenak, gitu ya, untuk menghimpunkan kekuatan, tetapi setelah itu kemudian maju lagi. Nah, itu sabar. Jadi banyak sekali, ya, teori-teori yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan kepada kita umatnya, dan alhamdulillah sekarang, ya, wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dimushafkan, ya. Karena dulu di zaman Rasulullah Al-Quran turun tidak dalam bentuk mushaf, ya, tidak dalam bentuk lembaran-lembaran, tetapi merupakan kalimat-kalimat, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ada 3 cara itu, ya, melalui mimpi, kemudian melalui tabir, ya, antara malaikat dengan Rasulullah. Dan ada juga secara langsung, ya, yang paling berat secara langsung, ya, kata Rasulullah SAW. Nah, itulah yang kemudian menjadi prinsip bagi kita, ya, bagaimana mengamalkan itu semua menjadi bagian dari cara hidup kita, ya. Jadi Al-Quran, Islam, ya, kalau bicara Islam kan bicara Al-Quran, ya, bicara hadis, ya, bicara sunnah, ya. Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, menjadi the way of life, cara kita hidup. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah SAW, ya, disebut oleh Sayyidah Aisyah, ya, ketika orang bertanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, ya. Ya, jadi akhlaknya Rasulullah SAW itu seperti Al-Quran, ya, boleh dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Semua tingkah laku, tindak tanduknya ada dalilnya. Nah, itu prinsipnya.
Kita juga begitu ketika kita mengerjakan sesuatu, apalagi itu kita yakini sebagai sebuah ibadah, kita memiliki sandaran dalil yang kokoh dari Al-Quran. Ya. Jadi apa-apa prinsipnya apa kata Quran, bagaimana dalam Al-Quran, lalu kemudian diamalkan. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ya, lisannya, ucapannya ya, kita bicara biasa, ngobrol biasa gitu, mengucapkan kalimat, kata-kata itu biasa. Tetapi Rasulullah SAW ya, kalau berbicara sunnah ini, Allah sampai mengakui ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa. Ya, Rasulullah SAW itu ngomongnya aja tidak berdasarkan hawa nafsu, ya, hawa nafsunya gitu, keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang keluar dari lisannya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ucapannya, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW tidak ada yang batil, ya, tidak ada yang porno, tidak ada yang menyesatkan. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam riwayat, ya, candaan-candaan Rasulullah itu penuh makna. Candaan-candaan Rasulullah SAW itu adalah hak, kebenaran, ya, bukan kebohongan. Padahal bercanda. Kadang-kadang kita kalau bercanda kan banyak ya, candaan kita itu isinya adalah bohong. Tapi Rasulullah SAW candaannya adalah benar, ya, tidak ada kebohongan. Bisa ya kita lihat nanti di dalam riwayat sejarah-sejarah bagaimana ya bentuk-bentuk candaan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berada pada posisi sebagai orang-orang yang kafir. Jadi opposite ya, seberangan. Di dalam surat dari ayat 1 sampai ayat ke-20 ini pembahasan itu ya. Orang yang bertakwa dan di seberangnya ya, lawannya adalah orang-orang yang kafir, ingkar. Ini dua kutub yang berbeda ya, antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang kafir. Apa yang menjadi prinsip bagi orang yang bertakwa, ini yang kemudian dicela, ya, ditentang, dihina, direndahkan oleh orang yang kafir. Ya. Ya, dari semua prinsip ya, prinsip ketakwa prinsip keimanan, prinsip perbuatan, makan, minum. Apa yang menjadi prinsip bagi orang bertakwa ini menjadi celecehan, celaan ya, bagi orang-orang yang kafir. Nah, jangan heran begitu kan kalau ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang modelnya begini ya, orang-orang kafir gitu. Ya. Cara kita berpikir, konsep ketuhanan apapun lah ya yang menjadi prinsip orang-orang muslim, orang-orang bertakwa ini menjadi celaan, hujatan ya, bahan untuk merendahkan orang-orang yang bertakwa. Maka yang keluar dari kalimat orang-orang yang kafir kepada orang bertakwa yaitu kalimat-kalimat yang merendahkan. Nah, kalimat-kalimat yang ujarannya ujaran kebencian. Ya, kalau kita lihat di medsos banyak begitu ya. Bagaimana asatid kita ya, para kiai kita, para ustaz-ustaz kita ya. Kalau dilihat dari komen-komen haters ya, orang-orang yang blognya ya berada pada posisi kekafiran itu luar biasa. Kalimat-kalimatnya penuh dengan kata kebencian. Ngomongnya enggak cuma sara ya, tapi lebih dari itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, kalau orang beriman di kanan begitu ya, orang kafir di kiri, maka ada orang yang pada posisinya enggak jelas. Ya, dia ke kanan enggak, dia ke kiri enggak. Ya, dibilang orang kanan, ya, kalau ketemu dengan orang kiri, ya, maka dia akan mengatakan ya, kami adalah bagian dari kamu ya. Kami hanya mengolok-olok orang-orang yang bertakwa itu. Tapi kalau dibilang bagian kiri, kadang-kadang pergaulan sehari-harinya itu cara berpakaiannya mirip dengan orang-orang bertakwa. Kayak orang-orang munafik ini, ya inilah yang disebut dengan orang munafik ya, yang disebut Allah sebagai mudzabdzabina baina dzalik. Ya, dia terkatung-katung ya, di antara kedua golongan ini
Tetapi kesimpulannya la ilaha ulai, ya dia enggak masuk kemari, wala ilaha ulai enggak juga masuk ke sini. Lalu bagaimana kalau mati di dalam surah An-Nisa ya, ayat yang ke ayat yang ke-100 kalau nggak salah ya. Ya, di dalam surah An-Nisa itu ditegaskan ya, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Pada akhirnya kemudian ketika seseorang mati membawa kemunafikan, maka Allah katakan ya, dia akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ya. Jadi jangan kemudian biarkan ya, diri kita terombang-ambing antara iman dan takwa, antara iman dan kekafiran. Pada akhirnya kemudian ya, posisi itu ya, ketidakjelasan itu tetap akan membawa seseorang ke dalam azab yang pedih. Makanya karena itu kemudian ya, di dalam pembahasan kali ini di dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat yang ke 20 ya, setelah dari ayat yang dari ayat yang ke-21 ya, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20 ya Allah bahas 3 golongan ini. Maka kemudian secara umum, secara general ya Allah berfirman kepada seluruh manusia ya, dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nas. Hai manusia. Ya. Jadi panggilan netral ya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi Allah tidak menyebut ya ayuhan nas, ya ayuhal kafirun, ya ayuhal munafikun, tetapi general ya ayuhan nas. Maka ini ya, menjadi hal ya yang seharusnya menjadi perhatian bagi seluruhnya. Jadi siapa saja yang membaca ayat ini harusnya tergerak ya, kalau dia merasa sebagai manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya, sembahlah Tuhanmu ya, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya seluruh manusia ya siapapun dia begitu kan, untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya ketika kita berbicara ya, hadirnya kita ke alam dunia, adanya kita ke alam dunia ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Az-Zariyat, pada dasar ya, pada pangkalnya ya, adalah untuk menjalankan misi penyembahan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun. Kecuali memang mereka ya diperintah untuk menyembah Allah. Nah, inilah bentuknya. Ya, inilah kepenegasannya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau mau disebut sebagai orang yang bertakwa, kunci utamanya, prinsip utamanya adalah hidup ya, dengan menjalankan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi identitas orang yang bertakwa secara umum gitu kan ya. Jadi kalau mau membedakan manusia yang bertakwa atau tidak ya, maka ayat ini menjelaskan ya gamblang ya bahwa orang yang bertakwa itu prinsip hidupnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa ya, ketika dia menjalankan aktivitas kesehariannya, maka dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah bagian dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara menyembah Allah, ya kadang-kadang atau berbicara ibadah begitu ya, yang terpampang atau terpikir di dalam benak kita adalah hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan perintah jelas yes, dalam Al-Quran ya, misalnya seperti perintah sholat, zakat, haji, puasa gitu ya, kemudian membaca Al-Quran, sedekah ya, gitu ya. Itu kita sebut sebagai ibadah ya.
Dan kita kadang-kadang menganggap hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang umumnya kita kerjakan dalam keseharian kita seperti makan, minum, ya. Kalau ibu-ibu di rumah beres-beres gitu ya. Lalu bapak-bapak kemudian pergi ke kantor bekerja mencari nafkah, seolah itu bukan ibadah. Ya, padahal prakteknya, ya, prinsip ibadah itu adalah ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan kita terhadap untuk menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan prinsipnya. Artinya apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita nggak kerjakan. Itu prinsip dari takwa itu. Nah inilah orang-orang yang beriman begitu kan. Ketika orang-orang yang bertakwa, ketika dia berbicara aktivitas sehari-hari, semuanya ada relasinya, ada kaitannya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, ya, bahwa ciri orang-orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah, ya, ketika dia melakukan sesuatu dia punya sandaran, dia punya dalil. Nah, kayak kalau orang simpelnya begitu aja. Ya, suka saya tanya nih kepada mahasiswa itu kan ketika saya mengajar pada ibu ya jamaah pengajian, ya. Kalau saya tanya, ibu ya, atau kalian nyuci nggak nih, kalau ke mahasiswanya nyuci baju nggak di rumah, nyuci gitu ya. Itu ibadah bukan gitu. Jadi pikir, oh, kayaknya ibadah gitu kan, ibadah gitu. Terus saya tanya dalilnya apa, bingung. Padahal sebetulnya kalau bicara dalil ada, ya, dalilnya di dalam surah Al-Muzammil, ya, walibasaka fatahir, ya, maka pakaianmu sucikanlah. Ini Rasulullah diperintahkan menyucikan pakaian, ya, secara umum, ya, kalau berbicara pakaian, ya, apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai itu dia harus suci, ya, sehingga bisa dipakai ibadah gitu kan. Untuk suci harus bersih dulu gitu kan. Nah, ya, maka kita cuci, kita rendam, kita pakai air, kita kocok, itulah proses cuci itu. Ada yang pakai mesin cuci, itu kan bagian dari membersihkan untuk mencapai kesucian. Nah, ya, bersih sama suci itu beda, ya. Kalau bersih belum tentu suci. Nah, suci, ya, kadang-kadang dianggap gak bersih gitu kan. Tapi yang paling utama adalah suci, karena suci inilah kemudian menjadi patokan untuk ibadah, ya. Kayak tanah, kata orang kan kotor begitu kan, tapi di dalam agama kita tanah itu ada yang suci, ya, sehingga kemudian bisa digunakan untuk bersuci gitu. Nah, orang tua kita kalau kelihatan kita pakai baju kotor, penuh dengan tanah, bajunya kotor gitu ya. Nah, padahal kalau bicara syariat belum tentu kotor, ya. Nah, ini contoh saja, ya. Demikian juga dengan aktivitas lain, ya, ketika kita berbicara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya, dalam rangka, ya, mewujudkan, ya, kalimat takwa di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Segala perbuatan kita itu tadi, ya, pada prinsipnya ada dalilnya. Itu makan misalnya, ya, makan minum. Ibadah itu beribadah atau tidak? Ibadah atau bukan? Ya, ketika kita makan minum, sadar nggak kita? Ya, bahwa yang kita lakukan ini, yang makan dan minum itu ibadah. Karena kita merasa itu bukan ibadah karena bagian dari kesenangan, nah, gitu ya. Kesenangan makan minum gitu kan. Sehingga kemudian kita berpikir bukan ibadah, orang kita butuh gitu ya, kita perlu gitu kan. Tapi pada prakteknya kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada kok perintahnya. Ada penjelasannya, kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Berarti kan perintah. Ya, kalau perintah Allah berarti itu adalah ibadah, kan gitu simpelnya. Kalau dilarang Allah kemudian kita tidak kerjakan, itu ibadah. Ya. Kita di rumah aja ditanya sama orang, kenapa nggak main ke mall, nggak main ke klub, ke pantai gitu. Nah, dia bilang nggak mau, ya, saya takut maksiat, ya, saya takut berzina misalnya. Itu bagian dari ibadah itu, ya. Dia nggak kemana-mana dengan alasan itu tadi, takut bermaksiat kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Diamnya juga jadi ibadah. Itu prinsip orang yang bertakwa. Karena kan ada ayat mengatakan wala taqrabu zina, itu ya, jangan dekati perbuatan zina, ya. Dia merasa kalau dekat-dekat ke tempat hiburan, ya, dekat-dekat ya ke pantai gitu kan yang banyak turisnya gitu.
ya main ke mall begitu ya, atau main kemana lah gitu ya. Nah, dia merasa dekat dengan kemaksiatan, ya takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka dia putuskan nggak kemana-mana. Itu juga ibadah, gitu kan. Atau misalnya itu tadi ya, perintah ya, makan. Ya. Bahkan kalau bicara makan itu sendiri ya sahabat yang dirahmati Allah, luar biasa ya luasnya ya, aturan yang Allah sebutkan. Ya. Berarti kalau sesuatu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan hal yang kecil ya, karena kita anggap ini makan itu hal yang sepele, sehingga kita lupa ya bahwa sebetulnya itu kita sedang beribadah. Lagi makan itu lagi kita sedang ibadah. Nah, kalau kita sadar, ya, Masya Allah ya luar biasa, setiap kali makan level ketakwaan kita naik. Cuman makan doang, baru makan doang. Kita makan kadang sehari kan lebih dari 3 kali ya. Satu pagi ya, kemudian siang, malam misalnya kan. Ya, belum lagi cemilannya gitu kan. Kalau kita menyadari bahwa makan ini bagian dari ibadah, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana dalamnya ada perintah dan larangan. Ya, makan juga ada larangan ya. Ya, itu tadi ya larangannya. Perintahnya jelas, kulu wasrabu, makan minumlah, itu perintah. Kemudian ada larangannya, wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Makanya prinsipnya Rasulullah SAW itu makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini levelnya kan jelas ya, takut berlebih-lebihan. Nah, gitu. Jadi beliau itu makannya sebelum lapar, ya, sehingga kemudian ketika makan tidak terlalu lahap sehingga berlebih-lebihan, jatuhnya kepada berlebih-lebihan tadi. Ya. Emang patokannya apa Bigenji kalau makan berlebihan? Gampang ya, lihat aja ya, darah normal enggak gitu ya. Kalau kolesterolnya tinggi gitu ya, nah, itu udah masuk kita ke dalam prinsip berlebih-lebihan. Gulanya tinggi gitu kan, nah sudah kita sudah masuk ke dalam konteks berlebih-lebihan di dalam makan. Nah, itu segera tobat itu ya. Ya, jadi penting juga ngecek kesehatan, ibadah juga itu. Ngecek saya ini makan sudah ikut aturan atau belum, cek gula darah, ya, cek kolesterol, cek asam urat. Oh, berarti kalau asam urat apa? Kebanyakan makan yang hijau-hijau misalnya gitu ya. Pada prinsipnya makan apa saja tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya ilmu gizi ya, ini jadi ibadah juga ini gitu kan. Jadi berbahagialah orang yang kemudian Anda menjadi ahli gizi ya. Manfaatkan ini untuk mengajarkan manusia bagaimana makan yang seimbang dengan prinsip tidak berlebih-lebihan ya. Mengacu kepada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf itu ya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Bahkan pelarangannya juga jelas ya. Kulu halalan thayyibah, perintahnya begitu ya, makanlah yang halal dan baik ya. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian ya, makanlah dari apa yang halal dan baik begitu kan. Lalu kemudian ada larangannya ya, jangan makan babi ya, jangan makan hewan yang tidak disembelih dengan kalimat Allah, jangan makan bangkai, jangan makan darah ya. Innamal khamru wal maisir ya, rijsun ya, jangan minum khamar atau arak. Itu kan bagian dari larangan-larangan. Maka dari sini kemudian kita harus punya kesimpulan bahwa makan itu adalah ibadah ya, karena itu jadi perhatian. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah katakan ya, ya ayuhan nasu falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Nah ini kadang-kadang kita menganggap makan sepele, padahal sebetulnya makan ini adalah ibadah. Dan bisa jadi begitu kan, ketika kita menyadarinya ya sebagai ibadah ya, kalau sehari kita 3 kali makan, maka 3 kali level ketakwaan kita naik. Nah, setiap hari kali lihat tuh ya, sebulan ya, 30 hari 30 kali 3 sudah berapa itu ya? Udah 90 ya, 90 tingkat dalam sebulan ya, kita meniti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ya, ketika sahabat mau makan ya, selalu diingatkan kulu bismillah ya, makanlah dengan bismillah. Nah, makan itu ibadah. Gitu. Ini yang harus kita pahami. Ini orang kita lihat ya, ada
acara-acara kuliner gitu ya di televisi atau juga mungkin di medsos ya, di reels ya, di IG atau juga mungkin apa namanya TikTok gitu ya, kan banyak gitu ya acara mukbang ya. Nah, ini hati-hati ya, bagi para konten kreator ya, kalau mau bikin konten-konten tentang makan supaya jadi bernilai ibadah begitu kan konten itu, ingatlah prinsip ketakwaan di dalam makan. Ya prinsipnya itu aja ya, sehingga kalau prinsipnya dipegang gitu kan, konten yang kita buat jadi bermanfaat ya, ada nilai plusnya, nilai ibadahnya, bahkan jadi nilai dakwah begitu kan. Kadang-kadang saya senang juga ngelihat konten-konten tentang mukbang ya, makan-makan. Tapi ya kalau udah mukbang ini orang makannya berlebihan. Jadi jangan konsep itu kan, kalau mau bikin acara video tentang makan-makan ya, konsep itu tadi ya, konsepnya jangan berlebihan. Ya, porsinya pas. Nah, gitu ya. Jangan dilebih-lebihin gitu ya. Kemudian yang dimakannya halal, tunjukkan ya ketika bikin konten. Lihat nih guys ya, dagingnya nih ya, ada saya beli di mana ya, atau restorannya nih ya, ada label halalnya dari MUI atau dari Kemenak begitu kan. Kalau ngambil contoh makanan ya, ada tunjukin label halalnya, karena Allah perintahkan guys gitu ya. Ya supaya kita makan yang halal. Nah nih yang saya makan ini halal, jadi nilai dakwah gitu. Ya, kemudian mulai dengan bismillah. Ya, saya senang juga lihat orang-orang ya, artis-artis kita ya, di acara makan-makan itu sebelum makan dikeraskan ya bismillah. Gitu ya. Insya Allah ini jadi nilai ibadah. Jadi inilah ya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayuhan nas, wahai manusia ya, kalau kalian ingin naik derajat kepada orang-orang yang menaik derajat ya, menjadi orang-orang bertakwa, maka ya penuhilah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi satu sisi Allah menekankan, mengingatkan bahwa hadirnya kita ke alam dunia tujuannya yaitu ya, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Allah tegaskan, Allah yang menciptakan kamu gitu kan. Bahkan wallazina min qablikum ya, dan juga dialah Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau kita flashback ke belakang, kita punya bapak, punya ibu, punya nenek, punya kakek, punya uyut, punya apa lagi sampai ke atas-atas. Yang sudah enggak ada kita perhatikan, sudah meninggal semuanya. Mereka pernah hidup ya sebelum kita. Itu yang menciptakan Allah. Jadi kita lihat kiri kanan populasi manusia yang banyak, itu semua Allah yang menciptakan. Nah pertanyaan kan mudah, kenapa Allah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita? Apa tujuannya? Apakah tidak ada misi di balik itu? Ya, di balik penciptaan itu ya ada, dan itu yang kemudian harus kita cari. Nah sebagai sebuah kesimpulan sebetulnya ya di ayat ini, bahwa kalau ada orang bertanya kenapa Allah menciptakan kita, kenapa kita diciptakan Allah, ya mudah saja. Ya, tujuannya agar kita mencari, mengenal siapa yang telah menciptakan kita, lalu kemudian kita pasrahkan diri kita ya kepada Sang Pencipta itu. Inilah ya yang dimaksud dengan ketakwaan. Nah, itulah yang kemudian dibahas panjang lebar di dalam Al-Quran ya, dari mulai ayat surah yang pertama ya kalau dalam mushaf ya, surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ya. Kalau di dalam urutan turunnya dari surah Al-Alaq begitu ya, dari mulai kata Iqra sampai dalam ke surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-5 kalau salah ya. Al-yawm akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi dari awal sampai akhir gitu ayat yang turun. Nah, itulah ya pembahasannya bagaimana kita menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini pendek tetapi sungguh-sungguhnya ketika kita mendalaminya ya, memahami maknanya secara mendalam, ini memiliki keluasan
Ya. Jadi kenapa Allah menekankan manusia supaya menjadi orang bertakwa? Karena itulah tiket kunci ya, cara untuk bisa masuk ke dalam surga ya, yang yang abadi gitu ya. Ya kan penekanannya jelas ya di dalam di dalam surah Ali Imran ya. Allah menegaskan ayat yang ke-133 ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi kalau kita berpikir setelah mati ini pengen masuk surga, ya Allah tekankan begitu. Jadi orang bertakwa, ya, karena surga itu dijanjikan untuk orang bertakwa. Jadi jangan mimpi bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi bisa lepas dari siksa api neraka. Sekarang lagi musimnya orang takut ya, siksa neraka gitu. Kalau udah nonton filmnya pada ngeper ngeri gitu. Ya, jangan mimpi bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka kalau kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala belum menyamatkan ya, gelar ketakwaan kepada diri kita. Jadi sampai nanti ketika kita menghadapnya, ketika manusia dibaris-bariskan, ya, digolong-golongkan sesuai dengan derajat ya kualitas ibadahnya. Yang dibagi tiga nanti ya, orang bertakwa, orang munafik, orang kafir. Pembagi ini tiga itu aja. Wa kuntum azwajan salasah kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul mahsyar. Kamu akan dibagi menjadi tiga. Nah itu tadi. Bertakwa, munafik, kafir. Nah, kita berharap ketika itu nanti kita berada pada golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, maka confirm pasti kita akan mendapatkan surga karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya tadabbur kita hari ini di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 ya. Di mana ayat ini yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya, seharusnya kita hidup ya, sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ya, yaitu dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan kita. Saya pribadi saya bikinnya pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.